Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama di bawah tema tuntunan Tuhan melalui iman. Melalui nas firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal mendasar perihal tentang iman kepada Tuhan yang dapat kita pelajari. Pelajaran yang pertama adalah memperkenankan Allah bekerja. Saudara-saudari terkasih, dengan iman kepada Tuhan kita memberikan hidup kita menjadi ruang kerja bagi Tuhan melakukan rencananya yang terbaik bagi kita. Ini adalah langkah awal mempersiapkan, mempersilahkan, membuka pintu ketika Tuhan mengetuk pintu kehidupan kita. Abraham, Sarah, dan Nuh melakukan itu. Mereka mempersilahkan pintu kehidupan kita. Mereka mempersiapkan Tuhan bekerja melalui hidup mereka untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Melalui Nuh, Allah menyatakan kuasanya atas kejahatan manusia. Melalui Abraham dan Sarah, Tuhan menjadikan suatu umat yang akan setia kepadanya. Ketika kita membuka diri bagi Tuhan melalui iman kepadanya, maka kita tidak akan pernah berkecil hati seperti apapun kekurangan dan kelemahan kita. Sebab bukan lagi pikiran dan kekuatan kita yang menjadi andalan hidup kita, tetapi ada Tuhan di dalam diri kita yang sedang bekerja untuk mewujudkan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Pelajaran yang kedua adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara terkasih, setelah kita membuka pintu kehidupan kita bagi Tuhan untuk dimasukinya, maka iman akan mendorong kita melakukan firman-Nya. Tuhan sudah duduk di ruang kerjanya yang siap untuk memberi kita petunjuk untuk kita laksanakan. Tanda bahwa kita mempercayakan hidup pada Tuhan, bahwa iman itu harus ada aksi, tindakan dan perbuatan atas apa yang akan Tuhan rancangkan. Tuhan tidak mengharapkan kita menjadi orang pemalas yang tidak melakukan yang telah diperintahkannya untuk kebaikan kita. Jangan kita berkata percaya kepada Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, namun kita tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Demikian juga kita lihat dari Abraham dan Nuh. Mereka tidak hanya mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi mereka melakukannya. Nuh taat mempersiapkan bahtera. Abraham taat untuk berangkat pergi. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh bagian firman Tuhan ini adalah tahan uji. Saudara-saudaraku, dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, harus ada kegigihan dan kerja keras menjalani kehidupan ini. Karena ada banyak tantangan dan kesulitan yang akan kita temui. Namun demikian, hal ini bukanlah alasan untuk kita mengeluh, menyerah dan bersungut-sungut. Justru iman akan menuntun kita untuk gigih dan semangat dalam menjalani hidup. Sebab iman akan melahirkan pengharapan, semangat, sukacita, kedamaian, dan pantang menyerah. Sebab yang menyuruh kita, yang memberangkatkan kita adalah Tuhan. Lihatlah Nuh yang harus menderita 120 tahun diejek dan dikucilkan orang sejamannya.
Tetapi Nuh memiliki sikap seperti namanya, ketenangan. Sedikit demi sedikit dia melakukan perintah Tuhan dengan ketenangan apapun tantangan yang dihadapinya. Demikian halnya dengan Abraham yang setia kepada Tuhan menjalani kehidupan sampai tua. Dia sabar menanti anak yang dijanjikan Tuhan sampai masa tuanya. Hal ini tidak menghentikan langkahnya untuk menuruti perintah Tuhan. Pelajaran yang keempat adalah memahami tujuan dari iman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jika sampai saat ini Anda setia melakukan perintah Tuhan dengan berbagai rintangan dan tantangan yang ada, itu adalah pencapaian yang sangat baik. Namun ada hal lain yang seharusnya kita juga pahami, yaitu tujuan ketaatan kita melakukan perintah Tuhan itu apa. Apakah kita sudah dapat memahami dengan sungguh-sungguh tujuan iman kita kepada Tuhan? Sampai pada tahap ini mungkin ada orang Kristen yang akhirnya menyerah, gagal menarik diri dan meninggalkan Tuhan. Mengapa? Sebab dia tidak mengetahui tujuan imannya yang sesungguhnya. Anda akan kecewa beriman kepada Tuhan ketika kita memahami bahwa beriman itu akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menghidupi perintah Tuhan bukan hanya mempercayakan hidup di dunia ini saja, namun hal yang terpenting bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal dari Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 9 dan 10 dijelaskan bahwa walaupun sesungguhnya Abraham sudah tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan itu, namun mereka hanyalah seperti orang asing yang berkemah di tanah yang dijanjikan. Terlebih lagi jika kita membaca akhir dari kesaksian iman dari tokoh-tokoh yang diperlihatkan pada kita, dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ibrani 11 ayat 39-40. Bapak, Ibu, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali untuk boleh menjalani seluruh rangkaian kehidupan kita, perjalanan kita di dalam tuntunan Tuhan melalui iman. Doa dan harapan saya, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi motivasi untuk terus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, andalkan Tuhan setiap saat. Yakin dan percaya, Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.